Saranjana, kota gaib yang hilang dari peta dunia. Di Kalimantan Selatan, tersembunyi sebuah legenda yang telah membuat banyak orang bertanya-tanya selama puluhan tahun. Sebuah kota yang konon sangat maju, dipenuhi gedung tinggi, kendaraan mewah, dan kehidupan modern. Tapi anehnya, kota itu tidak pernah tercatat di peta manapun. Warga menyebutnya kota Saranjana. Apakah Saranjana benar-benar ada, ataukah hanya kisah rakyat yang lahir dari imajinasi dan mitos? Kisah tentang kota Saranjana berasal dari daerah Kalimantan Selatan, terutama di wilayah Kota Baru dan Pulau Laut. Warga setempat percaya Saranjana dulunya adalah kota yang sangat makmur. Di sana hidup manusia yang tampak seperti kita, tapi memiliki kemampuan gaib dan hidup di dunia yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Menurut cerita orang tua, Saranjana berasal di balik bukit yang tertutup hutan lebat. Kadang dari kejauhan terdengar suara kendaraan atau musik dari arah bukit, seolah kota itu masih hidup hingga sekarang. Yang membuat legenda ini makin misterius adalah penemuan peta lama dari masa Hindia Belanda. Dalam beberapa arsip abad ke-19, nama Saranjana benar-benar tercantum di wilayah Kalimantan Selatan. Tapi selama masa kemerdekaan, nama itu menghilang dari semua peta resmi Indonesia. Apakah kota itu memang pernah ada dan kemudian hilang, ataukah itu hanya kesalahan penulisan peta kolonial yang kemudian menciptakan mitos yang sangat besar? Kisah paling terkenal dari Saranjana terjadi pada tahun 1980-an. Sebuah perusahaan pengiriman di Jakarta menerima pesanan alat berat dari kota Saranjana, Kalimantan Selatan. Dokumen lengkap, alamat jelas, bahkan uang muka sudah dibayar lunas. Namun ketika alat berat hendak dikirim, tim pengirim tidak menemukan kota yang dimaksud. Warga setempat bingung karena ada kota bernama Saranjana di daerah itu. Cerita ini kemudian tersebar luas dan membuat banyak orang yakin bahwa Saranjana adalah kota gaib yang hanya muncul bagi orang-orang tertentu. Beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya terang dari hutan peta pada malam hari. Ada juga yang mengatakan pernah bertemu orang asing berpakaian rapi, naik mobil mewah dan tiba-tiba menghilang saja di jalan menuju bukit. Beberapa nelayan bahkan mengaku kapal mereka pernah tersesat dan tiba di pelabuhan kota besar yang indah. Tapi ketika mereka sadar, semuanya lenyap dan mereka sudah kembali di tengah laut. Cerita-cerita ini seperti ini memperkuat keyakinan bahwa Saranjana bukanlah kota biasa. Meski terdengar mistis, beberapa peneliti mencoba mencari penjelasan rasional. Ada kemungkinan bahwa nama Saranjana dahulu memang merupakan nama kampung kecil yang sudah hilang akibat perubahan alam atau imigrasi penduduk. Bisa juga cerita ini muncul karena kekaguman masyarakat pada kota modern yang dulu jarang terlihat di Kalimantan. Dan perlahan kini kisah itu berkembang menjadi legenda gaib yang diwariskan dari mulut ke mulut. Hingga hari ini, tak ada bukti ilmiah bahwa kota Saranjana benar-benar ada. Namun, bagi masyarakat setempat, kota itu lebih dari sekedar legenda. Ia adalah bagian dari identitas dan kepercayaan yang membentuk cerita rakyat di Kalimantan. Mungkin Saranjana tidak akan pernah kita temukan di peta, tapi ia akan selalu hidup di dalam kisah dan misteri dalam yang takkan pernah padam. Historiografi tradisional itu ada yang disebut sebagai religiomagism, ada yang disebut sebagai istana sentris. Jadi wilayah yang sekarang namanya Kota Baru itu tetap dikuasai oleh Sultan Banjar. Wilayah Pulau Laut yang itu dianggap sebagai tempat dedemit, tempat makhluk halus. Itu adalah tempat kekuasaan Samburanjana, bukan Ferdi Sambu, tapi Samburanjana. Begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi Saranjana. Dan ketika wilayah itu, karena memang pas zaman tahun 1700-an itu, Purabaya itu raja yang hebat, yang bagus. Maka wilayah yang di situ memang rakyatnya lebih makmur daripada wilayah yang Kesultanan Banjar secara umum di situ. Nah, karena itu maka ini memang lebih agung, lebih besar, lebih hebat. Jadi masyarakat kemudian membayangkan bahwa di sana memang ada sebuah kerajaan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu,
Sambu Ranjana berubah menjadi Saranjana, menjadi masyarakat menjadi memahami bahwa itu adalah yang ya kota gaib yang di situ lama kelamaan di situ beredar jadi istilah Saranjana itu. Nah, ini menarik banget nih guys pandangan dari Kang Guru ya. Kalau pandangan dari kalian gimana? Berbeda nggak apa-apa ya, asal santun, boleh banget komen di bawah. Iya. Nah, Kang, ini jadi aku juga sempat cari tahu gitu ya tentang Saranjana. Nah, ada temenku nih orang Banjar yang udah kesana nih riset dia, gitu. Jadi kalau misalnya dia juga sempat nggak percaya nih sama Saranjana nih, walaupun dia orang Banjar gitu ya. Iya. Tapi hal itu berubah ketika dia kesana nanya sama warga beberapa, pada percaya gitu loh. Iya. Kok pada percaya nih? Tadi kita ngata-ngatain nih lagi konser di sini lagi gitu. Terus dia punya cerita ya, orang-orang di sana cerita. Iya betul. Nah dia jadi panik juga tuh. Hingga akhirnya dia di ceritanya ya mengalami kejadian horor gitu. Nah aku juga tanya, ada pusatnya nggak sih gitu? Ada pusatnya nggak sih? Ternyata disebut pusatnya itu di desa Oka-Oka di pulau itu. Ya, iya. Gimana Ya, emang tanggapannya? pusat kerajaan dari Purabaya itu di Oka-Oka. Oh memang di situ? Emang di situ. Oke. Kok jadi merinding gua? Sebentar lagi kesurupan. Wah. Oh, kesurupan ya. Oh memang di situ? Iya, memang secara historis ya. Sekali lagi kita menghormati tradisi, kita menghormati leluhur, orang-orang yang ada di sana yang bercerita. Mungkin mereka juga punya pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman magis di sana. Saya juga punya pengalaman magis kan, cerita di channel Akang. punya ini. Tapi dalam perspektif historis, dalam perspektif sejarah, sebenarnya kita menemukan benang merah yang akhirnya masalah selesai, kasus terpecahkan. Bahwa Saranjana itu sebenarnya memang secara legenda disebut sebagai kota gaib, yang Saranjana merupakan kependekan dari Sambu Ranjana, seorang pangeran dari kerajaan atau dari Kesultanan Banjar.